Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ursula Cindy Petikasari, NIM 2110417358, kelas M2, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengajar Adi Mursalim SE MMM. Bagian pertama, sebutkan dan jelaskan judul drama Perilaku Konsumen. Judulnya perbedaan membeli barang menggunakan jasa orang lain atau membeli secara langsung. Drama berdasarkan penyajian kisah drama. Drama berdasarkan sarana. Drama berdasarkan keberadaan. Yang kedua, coba saudara deskripsikan secara ringkas isi drama perilaku konsumen Anda. Jawabannya, isi dari drama tersebut merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dalam kegiatan ekonomi sendiri terdapat 3 pihak atau komponen yang bekerja sama dalam membentuk hubungan ekonomi. Salah satu contohnya dengan orang lain yang menggunakan jasa atau barang yang disebut konsumen. Yang ketiga, berapa orang terlibat dalam drama yang Anda buat dan berapa lama durasi drama perilaku konsumen Anda. Jawabannya, orang yang terlibat dalam drama yaitu terdiri dari 15 peserta dan berdurasi sebanyak 9 sampai 19,12 menit. Yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda dapatkan dari drama perilaku konsumen yang Anda buat? Jawabannya, manfaat dan pelajaran dari drama tersebut untuk memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap isyarat pemasaran serta isyarat lingkungan, dan mempelajari perilaku konsumen tidak hanya bermanfaat bagi pemasar produk atau jasa, namun juga untuk lembaga atau agen pemerintah, aktivitas sosial secara konsumen. Pelajaran yang didapat ialah dapat memberikan pengetahuan kepada para pemasar dengan berdasar pengetahuan analisis konsumen yang sedang dibutuhkan konsumen, mengapa konsumen ingin membeli beberapa banyak yang dibutuhkan, sehingga tahu apa yang sedang terjadi pada konsumen. Yang kelima, teori yang apa yang Anda gunakan dalam membuat drama perilaku konsumen Anda. Jelaskan mengapa Anda menggunakan teori tersebut. Teori yang dilakukan dalam membuat drama perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan, dan mengapa Anda menggunakan teori tersebut. Dalam teori tersebut, kita dapat menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen sebelum membeli produk. Bagi pemasar, perilaku konsumen merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengkajinya, mereka bias menyusun strategi yang lebih sesuai dengan sikap konsumen. Bagian B. Pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Yang jawabannya, topik video pertama, konsumen reception, stimulus, karakteristik, struktur elemen, karakteristik penting dalam menerapkan stimulus untuk membangun persepsi konsumen, kemampuan mendiskriminasi antara stimulus, kecenderungan untuk menggeneralisasi dari satu stimulus dengan stimulus lainnya. Stimulus diskriminasi, stimulus perception, stimulus generation. Topik yang kedua,
Topik yang tersebut berisikan sebuah drama perilaku konsumen. Topik yang ketiga berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, pengertian faktor-faktor yang pribadi, sosial, psikologis. Yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara di ketiga video di atas. Yang pertama, Alex Faktoriza SE MCSC. Yang kedua, Analisis Ananda Tasya. Yang ketiga, Fitriah Amalia Zahvila. Yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara ketiga video di atas. Video yang pertama menjelaskan mengenai dengan konsumen, consumer perception. Persepsi pasar terdapat produk kita akan berbeda-beda. Akan tetapi yang kita pelajari ternyata apa persamaannya juga. Jadi kita bisa mengelompokkan mana kesamaan dan mana perbedaan dan bagaimana terkait persepsi tersebut. Marketing stimulus keseluruhan berkomunikasi atau stimulus fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Yang kedua, stimulus primer interaksi produk yang komponennya kemasan, komponennya properti fisik. Stimulus sekunder desain komunikasi, kata gambar, simbol, harga, outlet, toko pemasar. Pengkomunikasian stimulus sekunder pada konsep produk. Teori Triun Beck adalah model evaluasi otak dalam 3 fase yang diusulkan oleh Paul de Marquand 1990. Eksekutif state segala aspek dan informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Emotional state respon emosional tentang keputusan yang diambil. Feel state mengambil keputusan berdasarkan input dari neokortex dan limbic system. Ada 2 karakter penting dalam menerapkan stimulus untuk membangun persepsi konsumen. Yang pertama, kemampuan mendiskripsi antara stimulus. Yang kedua, kecenderungan untuk menggeneralisasi dari stimulus dengan stimulus lainnya. Stimulus diskriminasi, trial level, kemampuan konsumen untuk mendeteksi variasi cahaya, suara, aroma, dan stimulus lainnya. Use offline differency, ambang perbedaan dalam perbandingan 2 stimulus. Weber slide. Stimulus awalnya lebih kuat, semakin besar pula kesempatan yang dibutuhkan agar stimulus tersebut terlihat berbeda. Contoh dalam 10.000 untuk harga 100.000 dan harga 1.000.000. Succinal representation, ambang perbedaan minimum untuk pendeteksi antara 2 stimulus. Persepsi stimulus di bawah level kesadaran absolute threshold, di mana ekspor mungkin tidak mendapatkan perhatian secara konveksif. Contoh, gambar kecil di iklan cetak atau shoot shot, misek atau iklan stimulus generalisasi akan menyederhanakan brand evaluasi.
Konsumen tidak perlu membuat penilaian terpisah atau setiap stimulus. Brand loyalty merupakan generalisasi stimulus berdasarkan pengalaman positif di masa lalu. Brand leveraging merupakan kelanjutan dari aplikasi family branding. Video yang kedua menjelaskan secara singkat mengenai drama yang berkaitan dengan perilaku konsumen, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Video yang ketiga menjelaskan pengertian faktor konsumen. Pengertian perilaku konsumen. 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasaran harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan, kelompok referensi, kelompok keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan seseorang membeli barang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerja, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang ketiga, faktor psikologis. Pilihan pembeli seorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, toleransi, serta keyakinan dan sikap. Selain 4 faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimulus pemasar berupa bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton video di atas. Manfaat dan pemahaman terhadap perilaku konsumen untuk kepentingan penyusunan strategi pemasaran melalui pemahaman psikografis konsumen dan juga perilaku pengguna. Pemasar dapat melakukan segmentasi berdasarkan variabel tersebut. Dengan demikian, kita lebih memahami dan menyesuaikan produk serta layanan bisnis dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, potensi untuk terjadinya kesalahan dan keluhan dari pelanggan akan berkurang dan pada akhirnya mengurangi risiko pada bisnis Anda. Bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Jawabannya berikut jawaban dengan menggunakan YouTube dan post link video dan membuat drama mengenai perilaku konsumen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.